Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid, isnani, selasa, bismillah. Baik, baik. Alhamdulillah. Wa syukurillah ilallah tabaraka wa ta'ala. Salatan wa salaman ila nabiyyina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik. Di malam yang penuh berkah ini segala puji bagi Allah. Selawat bertasalam kepada junjungan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini podcast pertama kali kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kemuliaan datang tamu kali ini adalah seorang ahli Al-Qur'an insyaallah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang cinta kepada Al-Qur'an, orang yang bergelut pada Al-Qur'an adalah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat memberi motivasi, memberi inspirasi kepada kita. Muda, semangat, hafiz. Masya Allah. Yuk, ini dia sambut saudara kita. Akhuna Huzaifi. Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Huzaifi. Asal dari Pangkalan Kerinci. Anak ketiga dari 4 saudara. Umur 15 tahun, 11 bulan. Relax aja. Hah? Relax aja. Apa lagi? Bersaudara? Berempat. Anak ketiga. Kami ingin mendengarkan bacaan ayat Al-Quran dari saudara Huzaifi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Insyaallah ya ini luar biasa ya. Ini juga kita akan bertanya-tanya tentang kehidupan, keluarga, kemudian edukasi, pendidikan. Umur tadi 15 tahun ya. Di mana anak-anak sebesar beliau ini, sebesar akhuna ini di luar sana sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan online, game online, sibuk dengan apa? PS ya, PS5, tetapi beliau sibuk dengan menghafal Al-Quran. Apa motivasi pertama nih? Menjadi hafiz Al-Quran. Motivasinya luar biasa. Motivasinya untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Jadi saya termotivasi untuk menghafal Quran. Dan orang yang menghafal Quran bisa memberi syafaat kepada 10 orang yang dijamin masuk neraka. Tapi karena dia memiliki saudara atau keponakan yang hafal Quran, gak jadi dia masuk neraka. Masya Allah, ini yang luar biasa ya. Ternyata yang hafal Al-Quran, nih semangat dan motivasi bagi kita bahwa menghafal Al-Quran adalah salah satu cara menyelamatkan 10 saudara yang dijamin masuk neraka. Kemudian karena ada saudaranya, ada akhinya yang hafal Al-Quran, maka Allah beri kesempatan untuk
menyelamatkan yang 10 masuk neraka tadi untuk masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Karena Nabi SAW juga ajarkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, ini pelajaran yang luar biasa yang kita dapat dari anak yang umur ABG ya. 15 tahun, Masya Allah. 15 tahun yang umur ABG nih. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih. Boleh ditanya kan? Iya. Kenapa sih motivasi menghafal Al-Quran tadi karena ingin memberikan mahkota untuk orang tua. Selain itu apalagi tujuannya menghafal Al-Quran? Tujuannya Dekat sini aja. Nggak apa. untuk Dekat aja ke mic. Mic kita satu nih masalahnya. cita-cita saya kan ingin menjadi ulama. Cita-cita jadi ulama, Masya Allah. Dekat aja. Jadi saya menghafal Quran juga supaya diberikan ilmu karena Al-Quran adalah segala ilmu. Dah itu aja. Mungkin ada ayat yang bisa lanjut. Mungkin berat kali pertanyaan untuk seumur antum ya. Ya baik. Ini semoga video ini, vlog ini podcast kita ini memberikan semangat. Kemudian tadi kisah tentang susah payahnya ini perjuangan untuk menghafal menuju 30 juz. Sekarang berapa? 30 juz. Iya, sekarang sudah 27 atau berapa? 29. 29 juz menuju 30 juz. Allahu Akbar. Masya Allah, ini luar biasa ya. Umur 15 tahun. Semoga memberi motivasi. Selain itu bacaannya luar biasa. Semoga memberi motivasi kepada kita. Coba antum ceritakan kisah yang menyenangkan dalam menghafal. Yang menyenangkan dalam menghafal adalah pertama, ya santai aja, relax. Jikalau kita udah banyak hafalan, biasanya kita kan disuruh menjadi imam. Setelah itu kita akan membaca yang ayat-ayat yang tidak biasa didengar oleh orang. Itu suatu kebanggaan, suatu kesenangan ya. Masya Allah, ternyata ini salah satu niat yang luar biasa ketika menghafal banyak. Kemudian karena Nabi SAW nanti katakan di hari akhirat, di hari kiamat, nanti orang itu sesuai derajat surganya sesuai dengan apa yang dihafal. Iya, apa yang dihafalnya, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau kita seumur hidup hanya menghafal Qul huwallahu ahad, berarti itu nanti surga yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Ini 30 juz. 6.660 ayat, kurang lebih dari 60 ayat. Masya Allah, ini hanya menuju 30 juz. Ya. Itu yang dirasakan ketika membaca ayat-ayat yang tidak masyhur di masyarakat karena hafal Al-Quran. Ini jadi satu kesenangan yang luar biasa. Terus hambatan lah. Yang ada pahit-pahitnya ketika menghafal itu apa aja? Bangun malamnya apanya gitu. Bangun malamnya kadang ngafal misalnya surah juz 23 surah Sofat. Agak ada kesulitan. Surah An-Naml juz 19 juga. Habis itu jenuhnya. Rasa jenuh itu seperti apa? Bosan, nggak lengket-lengket dia. Masya Allah. Mungkin ada maksiat yang dilakukan, maksiat mata. Ini akibatnya maksiat mata yang dilakukan, Masya Allah. Terus kalau sudah merasakan kesulitan menghafal, apa solusi? Apa yang istighfar 100 kali. Masya Allah. Habis itu mudah nggak? Mudah. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau susah menghafal, maka setelah istighfar 100 kali, kurang lebih 100 kali, maka mudah. Maka Nabi SAW juga khafifu fil lisan wa asqalul fil mizan. Ringan dalam ucapan tapi dalam timbangannya berat. Maksudnya mizan pada hari kiamat. Yaitu seandainya ditimbang langit dan bumi dan seisinya, kalimat istighfar, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wala haula wala quwwata illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adalah lebih berat timbangannya. Ini istighfar. Sikap, ini dia. Apa sikap antum sebagai anak milenial menengok kawan-kawan trek-trek di luar? Iya.
tidak sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gamenya. Apa pendapat antum sebagai milenial penghafal Al-Quran? Wah, ini jawabannya luar biasa nih. Kita tunggu, Gol. Sia-sia kerja semua. Karena hari kiamat sudah tidak lama lagi. Masa antum masih trek-trek, standing-standing di jalan? Masya Allah. Mari kita sama-sama menghafal Quran untuk bekal di akhirat nanti. Karena dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 197 yang bunyinya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya, berbekallah kalian karena sebaik bekal adalah takwa. Insyaallah. Ya, baik. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Ini motivasi bagi kita, bukan untuk pemuda milenial saja, tetapi untuk kita semua. Bahwa ternyata menyikapi pemuda-pemuda yang sibuk dengan gadgetnya, meninggalkan Al-Quran, kemudian sibuk dengan gamenya, meninggalkan Al-Quran, maka tadi dihimbau oleh saudara akhuna Huzaifi bahwa yuk kita mulai mencintai Al-Quran. Coba sebutkan dalil lah tentang hadis tentang utama membaca Al-Quran daripada membaca-baca yang lain. Daripada main gadget, daripada main laptop, habis waktu. Ya, coba bisa sebutkan. Ini penghafal Al-Quran nih, Masya Allah, hadis juga nih. Nah, bagaimana antum menyikapi ini? Sikapnya sebagai anak muda. Sikapnya? Iya, sikap antum sebagai anak muda gimana? Mengimbau kepada kawan-kawan. Tidak mengikuti mereka, boleh kayak gitu, tapi diiringi dengan menghafal Al-Quran. Karena mungkin anak-anak milenial nggak mau ketinggalan zaman mungkin. Ya ternyata boleh ya. Ternyata boleh untuk anak-anak milenial boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Harus manajemen waktu. Ini disampaikan oleh saudara Huzaifi, kita boleh main, waktu waktu sholat, waktu menghafal. Ada tempat-tempat dan porsi-porsi masing-masing. Masya Allah. Kalau Al-Quran sepanjang hari itu lebih bagus ya. Kemudian ya pertanyaan luar biasa. Kemudian nih, untuk siapa antum persembahkan hafalan ini? Hampir 30 juz ya. Nanti kita tes di akhir pertanyaan nanti. Pas question nanti. Nanti quick question. Untuk kedua orang tua. Untuk orang tua. Apa selain untuk kedua orang tua mungkin ada inspirasi yang lain? Ya, untuk ustadz pembimbing. Masya Allah, barakallah fiik. Ustadz pembimbing Al-Quran luar biasa. Semoga menjadi amal jariah ya, insyaallah. Kemudian nih, pesan kepada kedua orang tua antum. Maksudnya kesan dan kesan yang sering disampaikan oleh kedua orang tua antum yang selalu antum ingat. Ini dia luar biasa nih. Jangan main-main belajarnya ya. Fokus saja sama tahfiznya. Iya. Nih pesan orang tua ya. Apalagi kata orang tua, itu mama yang bilang atau ayah? Ayah ya. Ya, ayahnya bilang bahwa fokus kepada tahfiz tujuannya adalah menghafal Al-Quran, karena sebaik-baiknya anak jika mati orang tuanya tinggal 3 perkara. Coba sebutkan. 1. Dekat-dekat sih. Tinggal 3 perkara adalah pertama amal solehnya, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga adalah anak Adam yang mendoakannya. Barakallahu fiik ya. Ini luar biasa untuk anak yang soleh yang mendoakannya. Ini motivasi bagi kita bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Insyaallah Al-Qur'an adalah sebagai obat bagi kita. Rahmat. Kenapa rahmat? Ketika kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya, tartilnya, itu menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini mulai tanya-tanya ya. Ya. Antum sebagai anak paling besar di rumah nih, apa saja nasihat kepada adik-adik? Anak paling besar ya,
ketiga, anak ketiga. Antum anak Ada ketiga. adik di bawah. Nah, Pesannya adalah eh, jangan main-main dalam belajar karena merugikan. Jangan kayak abang main-main. alhamdulillah. Main-main sudah hafal hampir 30 juz ya, apalagi tidak main-main. Berarti pesannya boleh main tapi ingat Tuh. Past question. Iya, tanya ini past question. Past question and answer question. Iya. Pertanyaan cepat dan jawab cepat. Can or not. Iya, can or not. Oke. Al-Quran atau HP? Al-Quran. Apa nih? Ghaddul basar atau pergaulan bebas? Ghaddul basar. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mekah atau Amerika? Mekah. Jujur atau bohong? Jujur. Ibu atau istri? Ibu. Memang kamu udah punya istri? Belum. Ya, ibu atau istri? Dipilih ibu. Oke. Siapa yang sangat menginspirasi antum? Dalam bacaan ya. Dalam bacaan siapa yang sangat menginspirasi? Syekh-syekh terkenal. Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi. Masya Allah. Pas dengan nama antum bisa nanti diperhatikan bacaannya ya. Nggak bisa. Berat ya. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa ya. Kemudian kita itu tadi adalah quick question. Pertanyaan cepat, jawabnya harus cepat. Terakhir. Ini nikah muda. Enggak lah. Ini Syekh Sudes atau Huzaifi? Syekh Huzaifi. Masya Allah, barakallah. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir ada kita tes bacaannya ya. Kita tes bacaannya, Masya Allah. Barakallah fiqh, kita tes bacaan Al-Quran yaitu dari juz 1 sampai juz 29. Oke, sip. Baik, pertanyaannya. Kita masuk kepada seksi bertanya untuk mengetes hafalan menjelang 30 juz 1 sampai 29. Masya Allah, barakallah fiqh. Selamat mendengar. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengarkan baik-baik kemudian dijawab ya. Bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Barakallah. Insyaallah benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو وهو العليم الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما شاء الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهذا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Monggo saya benar ya. Insyaallah. Kita lanjut pertanyaan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. Insyaallah, barakallah fiik. Benar ya, insyaallah benar. Ada 5 pertanyaan. Kita ulang, kita acak ya Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Masyaallah, barakallahu fiik. Kita pertanyaan ke-76. Pertanyaan ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya baca nih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut lagi. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بين ذلك قواما. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini acak ya. Ya, kita tengok kita acak. Ini bebas nih. Ya. Ya, coba penonton buka satu. Acak nih. Terserah. Antum nanya. Coba. Nanya, enggak usah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8. Sudah terjawab semuanya, ini bebas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baik, kita cukupkan 8 pertanyaan sudah terjawab semua ya. Masya Allah, ini bebas acak dari Alhamdulillah.
Semoga dengan ini memberi inspirasi kepada kita bahwa Al-Quran sebagai wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. Baik, ada pesan-pesan yang disampaikan, coba pesan yang disampaikan kepada penonton. Untuk kawan-kawan yang sedang menghafal Quran, Terus semangat. terus semangat, istiqomah, sabar, dan lalui rintangan dengan semangat dan perbanyak istighfar. Itu saja mungkin pesan saya. Pesan untuk orang tua yang menonton ini. Sehat selalu. Ya, selalu. Doa untuk orang tua. Semoga dibanyakkan rezeki. Masya Allah. Semoga dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga tersebarnya pemuda yang cinta kepada Al-Quran dan meninggalkan hal-hal yang perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti thread, gadget, HP yang menghabiskan waktu yang banyak menggame. Yuk kita cintai Al-Quran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.